Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini bagi sahabat-sahabat P3K teknis gugur massal. Informasi ini adalah optimalisasi dari BKN terkait dengan optimalisasi formasi kosong untuk sahabat-sahabat P3K teknis. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Terima kasih untuk sahabatku Asdimanto SPDI dari Aceh yang telah memberikan informasi ini kepada admin maupun kawan-kawan di Ardiko Ramos. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, walaupun sahabat-sahabat sudah mengetahui ya sebagian terkait dengan optimalisasi pemenuhan kebutuhan JF teknis tahun anggaran 2022. Uji kesabaran bagi sahabat-sahabat P3K teknis peserta umum. Apa yang menjadi dasar? Dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 49 Tahun 2018, dan yang terbaru adalah terkait dengan Kemenpan RB Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis pada pengadaan P3K tahun 2022. Tindak lanjut optimalisasi. Yang pertama, instansi wajib melakukan verbal data peserta yang memenuhi syarat optimalisasi. Bagi data peserta yang belum sesuai dengan status optimalisasinya, maka instansi dapat menyesuaikan dengan hasil verbal dari instansi. Jadi sahabat-sahabat, untuk verbal validasi peserta ini dilakukan oleh Pemda maupun oleh instansi masing-masing. Yang kedua, perubahan status dari peserta umum menjadi peserta XTAK 2 atau non-ASN maupun sebaliknya dilakukan hanya dalam sistem admin SSC ASN. Ini adalah salah satu penyebab kenapa untuk akun SSC ASN berubah alamat maupun berubah status dan tidak bisa diakses. PPK, instansi wajib membuat surat pernyataan atau SPTJM. Data yang disampaikan dalam SPTJM dengan hasil verifikasi dan validasi pada SSN harus sama baik dari jumlah maupun rincian datanya. Panselnas tidak menerima perubahan atau susulan data atau pemrosesan data yang tidak sesuai dengan SPTJM yang disampaikan setelah dilakukan finalisasi data berakhirnya waktu verifikasi dan validasi. Jadi kapan hasil dari P3K optimalisasi untuk P3K teknis ini akan segera keluar jadwalnya ya sahabat-sahabat. Apabila terdapat peserta JF teknis yang menyatakan lulus setelah reformulasi dan kemudian hari mundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mundurkan diri atau tidak memenuhi syarat TMS, dapat dilakukan pergantian oleh peserta THK 2 atau non-ASN peringkat di bawahnya dengan prioritas THK 2. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, untuk informasi terbarunya dan resmi ya sahabat-sahabat, untuk peserta umum belum bisa mendapatkan reformulasi ini. Selanjutnya keputusan Menteri Pan RB Nomor 571 dijelaskan secara gamblang ya sahabat-sahabat. Kebijakan optimalisasi memiliki klarifikasi peserta PTH teknis yang akan mendapat optimalisasi untuk pemenuhan kebutuhan pada formasi kosong ataupun tidak terpenuhi, yaitu jadi untuk informasi ini bisa menjawab keluh kesah dari teman-teman yang bertanya, saya peringkat 6 dari 10 formasi bang, dan itu masih kosong semua, tidak ada peserta THK 2 maupun tidak ada non ASN. Dan akhirnya setelah kita melakukan riset ya sahabat-sahabat, melakukan pemahaman berpuluh-puluh kali, dan akhirnya juga dipertebal dengan keputusan dari Menpan yang terbaru seperti yang sudah kita bagikan di video sebelumnya maupun surat dari BKN yang terbit pada hari ini. Maka yang pertama, peserta XTAK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada BKN. Yang kedua, jika masih terdapat formasi tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh peserta non-ASN selain XTAK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamanya pada pendaftaran PPK teknis 2022 dan sudah diverval oleh instansi atau menjadi honorer induk ya sahabat-sahabat, seperti itu, induk di lembaga yang dia lamar. Pemenuhan kebutuhan bagi formasi yang terisi ataupun kosong diisi hanya bagi peserta PPK teknis 2022 yang sudah dilakukan verbal oleh instansi dan berstatus XTAK 2 terlebih dahulu. Lalu jika masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi dari XTAK 2, maka diisi dari non-ASN. Sedangkan untuk jabatan dosen, berdasarkan Subtes pada Kemenpan RB Nomor 969 Tahun 2022, maka pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan urutan. Yang pertama adalah teknis THK 2 lulus subtes, teknis berstatus non-ASN lulus subtes, THK 2 tidak lulus subtes, dan non-ASN tidak lulus subtes. Secara keseluruhan, optimalisasi hanya dilakukan untuk nilai teknis dengan nilai terendah, di mana nilai manajerial sosiokultural
dan wawancara masih memenuhi NAP sebelumnya. Jika tidak memenuhi maka tidak akan mendapatkan reformulasi ini ya sahabat-sahabat. Cukup jelas ya untuk ini. Jadi untuk yang dioptimalisasi hanya nilai teknis saja dengan nilai terendah, atau bahasa mudahnya adalah dibuat PG semua untuk teknis. Mohon maaf terlalu cepat ya sahabat-sahabat. Terkait dengan verifikasi validasi optimalisasi di sini adalah pada SSCSN Admin 2022 instansi akan diberikan menu optimalisasi. Ini contohnya lembut sekali ya gambarnya, saya tidak bisa membaca sahabat-sahabat karena terlalu kecil. Pada menu tersebut instansi akan melakukan verifikasi dan validasi data peserta P3K teknis dengan menentukan apakah peserta tersebut masuk di THK 2, non-ASN maupun peserta umum. Dokumen pada saat pendaftaran juga akan ditampilkan sebagai pendukung penyesuaian data dalam menentukan status peserta tersebut. Data yang diakui instansi pada THK 2 dan non-ASN akan masuk sebagai data optimalisasi P3K teknis 2022 dan akan dilakukan pengolahan nilai optimalisasi P3K teknis 2022. Diakhiri dengan unggahan surat tanggung jawab mutlak dari BPK instansi berdasarkan data optimalisasi yang telah disesuaikan. Jadi yang bertanggung jawab ini adalah instansi masing-masing ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk tabel jadwal penyesuaian ini yaitu NIP 3 tenaga teknis itu beda ya sahabat-sahabat dengan tenaga teknis yang sudah masuk di bkn.co.id yang sudah kita update beberapa kali ya sahabat-sahabat terkait dengan informasi update NIP 3K teknis. Untuk verifikasi ini batas waktunya mulai hari ini ya sahabat-sahabat, mulai hari ini sampai tanggal 15 untuk teknis THK 2 dan non-ASN. Pengolahan dan penyerahan hasil optimalisasi P3K teknis ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 23. Pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis prasanggah sesuai dengan Menpan RB nomor 571 24 Agustus. Masa sanggah hasil reformulasi teknis oleh peserta seleksi melalui SSCSN. Jadi nanti akunnya melalui SSCSN tahun 2022 ya sahabat-sahabat. Nanti akan kita terangkan lebih lanjut di video setelah ini, biar nanti untuk durasinya tidak terlalu panjang ya sahabat-sahabat dan tidak melelahkan untuk ditonton ataupun dipahami untuk teman-teman. Masa jawab sanggah hasil optimalisasi PW teknis 25 sampai 29. Pengumuman hasil optimalisasi PW teknis pasca sanggah, jadi yang menentukan adalah di tanggal 30 Agustus 2022 ini ya sahabat-sahabat, atau pengumuman final, pengumuman akhir ya sahabat-sahabat. Selanjutnya untuk pengisian daftar hidup dan pemberkasan itu dilakukan pemberkasan NIP 3K teknis ya sahabat-sahabat, yaitu di tanggal 30 sampai 14 September 2023. Jadi untuk teman-teman nanti yang lulus optimalisasi P3K teknis ini pasca sanggah ya sahabat-sahabat tanggal 30 Agustus, silakan nanti untuk pengisian daftar hebat, rambu-rambunya juga ada di Adiko Ramos, bisa dicek dengan searching di tanda pencarian di channel YouTube Adiko Ramos itu dengan kata kunci DRH. Selanjutnya untuk penetapan NIP 3K teknis gugur massal untuk optimalisasi ini ya sahabat-sahabat tanggal 31 Agustus sampai 21 September 2023. Dengan artian bagi sahabat-sahabat nanti kapan Pak NIP 3K ini bisa kita terima maupun SK-nya bisa dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Panselnas ya sahabat-sahabat. Dari tanggal 21 September ini setelah ditetapkan itu nanti paling nggak 1 bulan akan diserahkan SK-nya paling lama ya sahabat-sahabat. Nanti teman-teman bisa menerima SK itu paling nggak nanti akhir Oktober atau awal November 2023 sudah mengantongi SK di tangan dan bekerja sebagai status baru menjadi ASN. Selanjutnya ini untuk lampiran-lampiran SPJM yang memerlukan adalah PPK ya sahabat-sahabat atau PPK, lampiran STTJM PPK instansi. Jadi ini adalah hak dari instansi atau kementerian yang kita lamar. Untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat. Jangan lupa next video kita akan mengupas tuntas terkait dengan akun SSCSN, mulai dari password salah, password lupa maupun di mana kita ngeceknya. Jangan sampai salah ya sahabat-sahabat. Nanti kita akan jabarkan di video selanjutnya agar intinya bisa terserap dan bisa mendapatkan informasi yang tidak terlalu panjang dan bisa dipahami untuk teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.